taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai memiliki pendekatan yang brilian dalam mengalahkan para rival-rivalnya pada MotoGP 2025. Setidaknya hingga 8 seri berjalan, geliat MotoGP 2025 mengarah kepada sosok Marquez yang kembali sulit dikalahkan bersama tim pabrikan Ducati. Bagaimana tidak? Rider asal Spanyol tersebut tampil mumpuni sebagai rekrutan anyar dengan melebihi rekan setimnya Francesco Bagnaia. Total 233 poin sudah dibukukan Marquez dari hasil 6 podium dengan 4 kemenangan dari balapan utama dan 8 podium dengan 7 kemenangan sprint. Sepak terjang Marquez hingga sejauh ini turut mengundang perhatian dari Lewis Duncan. Duncan menyebut bahwa kesulitan yang sempat dirasakan oleh peraih 8 gelar juara dunia itu tak ubahnya ujian mental untuknya. Marquez dicap sempat menyembunyikan kendala yang ada di motor Desmosedici MotoGP 25 bahkan oleh rekannya sendiri Bagnaia sebelum di MotoGP Aragon. Ya, situasi sulit tersebut sempat membuat Marquez tak bisa meraih kemenangan dalam 3 seri beruntun yaitu di MotoGP Spanyol, Prancis dan Inggris. Walau di 2 seri terakhir bisa mendapatkan podium. Tapi apa yang dialami Marquez seolah menebalkan pandangan bahwa Ducati sedang mengalami krisis. Dia membicarakannya sepanjang akhir pekan. Saya pikir ada unsur dia terganggu dengan kesalahan-kesalahan ini, ucap Duncan. Dia mengatakan Ducati mengerti kesalahannya, tapi dia tidak boleh terlalu yakin karena sensasinya dengan motornya bagus. Rasanya seperti ujian besar telah diatasi di sini. Aragon adalah sirkuit yang kuat bagi Marquez, begitu pula dengan kota. Sebagai pembalap pabrikan, dia bungkam tentang apa yang berubah pada motornya, imbuhnya. Pada MotoGP Aragon akhir pekan kemarin, pabrikan Italia itu dianggap telah berhasil menghadirkan sensasi seperti awal musim bagi Marquez. Rider berjuluk Baby Alien itu tampil dominan dengan selalu menjadi urutan pertama sejak sesi latihan bebas 1 atau FP1 hingga balapan utama. Sangat sulit untuk mengatakannya, hal itu membuat segalanya menjadi rumit untuk dipahami, kata Duncan menjelaskan. Pada dasarnya, Ducati telah kembali ke sesuatu yang memberinya sensasi seperti di awal musim. Saat Marquez seperti itu di Thailand, Argentina, Austin sebelum crash dia hanya berjarak 2,5 detik dari Bagnaia. Sementara itu, sudah menjadi rahasia umum performa Francesco Bagnaia di 8 balapan awal MotoGP 2025 tak terlalu bagus. Ia cukup kesulitan mengamankan podium hampir di setiap balapan yang dijalani. Hal tersebut tentu saja membuat Bagnaia frustasi lantaran tak bisa berkompetisi di papan atas. Ditambah lagi statusnya sebagai calon juara dunia tahun lalu yang sepertinya tak bisa terulang. Saat musim lalu ia fokus berkompetisi memperebutkan gelar juara, kini dirinya harus mencari kekurangan Desmosedici MotoGP 25 yang ditunggangi untuk MotoGP 2025. Penggemar Pecco Bagnaia boleh mulai semakin percaya diri menyambut sisa balapan musim ini. Pasalnya Bagnaia mengaku sudah menemukan biang keladi masalah yang ada di MotoGP 25. Kekurangan tersebut ia temukan saat melahap sesi uji coba di Aragon sejak beberapa waktu lalu. Rupanya masalah yang membuat Bagnaia kesulitan terdapat di area pengereman MotoGP 25. Pada sesi tes resmi di Aragon lalu, ia mencoba menggunakan rem depan dengan cakram berukuran 355 mm. Ukuran itu lebih besar 15 mm dari ukuran biasanya, yaitu 340 mm. Dengan cakram rem baru itu, Bagnaia bisa lebih nyaman membalap. Rider asal Italia ini bisa menaklukkan tikungan-tikungan lintasan dengan lebih pasti. Saya rasa ini adalah perkembangan paling positif bagi saya musim ini, kata Bagnaia dikutip dari harian Metro. Ini menjadi penting setelah beberapa balapan bagi saya membangun kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Saya sangat senang dengan tes ini, sambungnya. Dengan perkembangan itu, Bagnaia mulai bisa pamer catatan waktu cukup impresif. Dalam sesi uji coba itu, ia memang hanya melahap 32 lap saja. Ia mengambil jumlah putaran lebih sedikit ketimbang Marc Marquez yang ada di peringkat ketiga. Marquez sendiri mengambil 38 putaran dalam sesi tersebut. Marc Marquez memulai debutnya di Ducati GP23 untuk tim Gresini musim lalu, tim privat dan tim pebalap privat, bersama saudaranya Alex Marquez. Jadi, sementara para pejabat, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin dan Franco Morbidelli menerima evolusi pada GP24. Saudara-saudara Cervera harus menunggu rumah yang bermarkas di Bologna itu memberi mereka sedikit permen, karena mereka mengklasifikasikan bagian-bagian kecil yang mereka terima selama balapan. Tahun ini, Marc berada di puncak permainannya di pabrik Bologna. Sementara saingan utamanya saat ini dalam pertarungan kejuaraan, Alex,
tetap menjadi private air di tim satelit. Marquez yang lebih muda tidak menerima komponen baru apapun untuk GP24-nya pada uji coba Jerez tanggal 28 April. Sementara pada hari Senin, pada uji coba resmi Motorland, Alex hanya ambil bagian pada sesi pagi, dan hanya untuk menguji sistem radio yang MotoGP coba terapkan tahun depan. Karena pembalap Katalan itu sama sekali tidak punya komponen apapun untuk diuji. Tahun lalu saya berada dalam situasi lain, tidak berjuang untuk menang, dan saya pikir itu adil. Alex menjelaskan ketika ditanya oleh motorsport.com apakah berada di posisi kedua secara keseluruhan dan memiliki peluang untuk memenangkan gelar, dia tidak berhak untuk mendapatkan peningkatan. Mungkin sekarang saya melihatnya kurang adil, katanya sambil tersenyum. Tahun lalu, Marc tidak mendapat dukungan lebih dari Ducati meskipun ia memiliki 200 poin lebih banyak dari saya. Saya pernah berada dalam kedua situasi tersebut, jadi saya sepenuhnya memahami kebijakan itu, jelasnya. Kebijakan yang dimaksud Alex adalah ketika Ducati memberikan produk baru kepada satu pengendara, hal itu tidak menjadi masalah bagi pengendara lain yang mengendarai motor yang sama. Kendati ada kekurangan teknis ini, di atas kertas, Alex memastikan bahwa hal itu tidak akan banyak mengubah situasi jika ia menerima umpan balik. Saya tahu bahwa Marc, dengan motor saya, juga lebih cepat dari saya akhir pekan ini. Saya tahu seberapa cepat Marc, dan itu tidak akan membuat saya frustrasi. Sebaliknya, itu akan memotivasi saya, tegasnya dengan sikap tenang dan kalem seperti biasanya. Sementara itu, setelah Johann Zarco menang di Le Mans dalam kondisi wet race dan finish kedua di Silverstone dalam kondisi yang dingin, rider LCR Honda itu gagal mencetak poin di MotoGP Aragon yang panasnya mencapai 50 derajat Celcius selama main race hari Minggu. Selain itu, trek di Motorland terkenal memiliki cengkeraman paling rendah dari semua lintasan dalam kalender MotoGP. Namun setidaknya Zarco berhasil lolos ke Q2, tetapi hanya mengamankan posisi ke-12 di grid start. Dan dalam sprint hari Sabtu, dia hanya finish di posisi ke-16. Tren penurunan berlanjut pada main race hari Minggu, rider asal Ken Prancis itu berada di posisi ke-13 saat dia crash pada lap ke-9. Johann Zarco mengatakan, ini mengecewakan, crash tidak pernah menyenangkan. Hal positifnya adalah kami berhasil kembali ke level yang seharusnya kami capai selama akhir pekan pada hari Sabtu. Yang kami butuhkan adalah kecepatan 10 besar dan setidaknya kami berhasil melakukannya. Namun sudah terlambat dan kami tidak siap. Saya terkejut karena saya mampu mencoba menyalip Jack Miller. Suhu ban saya menjadi sangat tinggi dan menurutku itulah sebabnya cengkeramannya hilang. Saya dapat merasakan motornya, jika terjadi sesuatu saya langsung bisa menyadarinya. Itulah sebabnya sangat sulit sehingga kami tidak dapat menemukan apapun yang cukup cepat untuk melakukan sprint yang baik dan kemudian mendapatkan margin untuk balapan yang panjang. Hasil yang kuat dalam beberapa minggu terakhir sangat membantu dalam menerima akhir pekan yang buruk ini, imbuh rider berusia 35 tahun itu. Karena near point di Aragon, Zarco digeser oleh Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, dalam klasemen keseluruhan. Dengan mengantongi 97 poin, kini dia berada di peringkat 6 dalam kejuaraan dunia. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama mengalami penurunan sebagai andalan tim Ducati saat mengakhiri sesi 2 tes MotoGP Aragon 2025. Rangkaian agenda tes MotoGP Aragon 2025 yang digelar 2 sesi di Motorland Aragon, Spanyol telah tuntas pada Senin. Sesi 2 atau sesi siang yang berjalan dalam durasi lebih dari 4 jam tersebut menjadi milik Maverick Vinales yang mengaspal untuk Red Bull KTM Tech 3. Top Gun keluar sebagai yang tercepat setelah motor RC16 tunggangannya mengukir waktu lap terbaik 1 menit 45,6940 detik. Selain mencatatkan waktu untuk simulasi balapan, agenda ini juga dimanfaatkan Vinales dan KTM menguji komponen terbaru mereka. Dengan raihan tersebut, Vinales memiliki gap keunggulan tipis 0,006 detik atas Marco Bezzecchi sebagai andalan Aprilia yang berada di urutan kedua. Adapun dua andalan pabrikan Ducati yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak mengalami penurunan dari segi posisi jika dibandingkan saat sesi 1. Keluar sebagai yang tercepat pada sesi 1, Marquez harus melorot 2 tingkat untuk berada di urutan kedua dengan gap sebesar 0,132 detik dari Vinales. Hal yang sama juga dialami Bagnaia, turun 2 tingkat dari sesi sebelumnya membuatnya bertengger di urutan ke-9. Dalam sesi ini, baik Marquez dan Bagnaia sama-sama kembali menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk menguji paket aero terbaru Ducati. Awal sesi siang ini juga sedikit terasa lengang karena hanya ada 2 rider yang langsung turun ke lintasan yaitu Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer. Acosta yang membela Red Bull KTM dan Aldeguer dari Gresini Racing memanfaatkan lengangnya lintasan untuk latihan start.
Rekan setim Vinales, Enea Bastianini menyusul kedua beberapa saat kemudian dengan mencoba melaju tanpa perangkat aero yang mencolok. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins harus mengalami nasib nahas usai mengalami crash tatkala melintasi tikungan 12. Aldeguer dan Acosta sendiri menuntaskan sesi ini dengan berada di posisi saling berurutan yaitu di tempat keempat dan kelima. 1 jam terakhir sesi tes berjalan, torehan positif juga didapatkan Joan Mir yang memimpin tim pabrikan Honda. Sementara itu, Pecco Bagnaia menegaskan peningkatan kepercayaan dirinya pada hari Minggu dan menutup tes Aragon dengan catatan yang sangat positif, terutama dengan aerodinamika baru Ducati. Senin ini akan menjadi hari yang sangat penting bagi Pecco Bagnaia di uji coba Aragon. Hari itu sudah penting sebelum hari Minggu, karena kurangnya rasa percaya diri yang dimilikinya, yang mengakibatkan ia berada di posisi ke-12 yang mengkhawatirkan dalam sprint. Hari itu menjadi lebih penting lagi karena peningkatan yang ia lihat dalam balapan jarak jauh, berkat perubahan dari cakram rem 340 mm menjadi 355 mm, yang memberinya lebih banyak rasa percaya diri di depan Desmosed miliknya. Dengan demikian, juara dunia 2022 dan 2023 itu siap mengonfirmasi kemajuan yang telah dicapai pada hari Minggu, dengan menguji beberapa bagian yang telah diuji dan divalidasi Marc Marquez saat ia merasa lebih baik, dan beberapa bagian baru yang dibawa pabrikan berbasis Borgo Panigale itu ke Motorland. Yang paling menonjol adalah fairing aerodinamis baru, yang telah diuji oleh 3 pebalap YP25 Pecco, Marc, dan Fabio Di Gianantonio sejak pagi. Dari segi waktu, Bagnaia finish dengan waktu terbaik ke-9, 1:46.391, terpaut 0,697 detik dari waktu terbaik Maverick Vinales. Namun dari segi sensasi, ia sekali lagi meninggalkan lintasan sebagai salah satu yang paling bahagia. Davide Tardozzi, bosnya di tim resmi Ducati, telah mengumumkan bahwa Pecco pasti akan menyetujui aerodinamika baru tersebut. Dan ia tidak gagal. Meskipun pebalap 63 itu ingin mengujinya lebih lanjut sebelum memperkenalkannya pada balapan akhir pekan berikutnya di Mugello. Ketika ditanya apakah ia mengonfirmasi apa yang dipelajarinya pada hari Minggu, Bagnaia menjawab, "Ya, untungnya ya. Saya pikir ini adalah tes paling positif yang pernah saya lakukan musim ini." Marc Marquez mendedikasikan tes resmi IRTA MotoGP hari Senin di Motorland untuk menguji aerodinamika baru yang diberikan Ducati kepada kedua pembalap pabrikannya. Sebenarnya, jika menilik dari komentarnya dan terutama bahasa tubuhnya, tampaknya paket aerodinamis baru yang tengah digarap Ducati dalam beberapa bulan terakhir untuk menawarkan pembaruan kepada GP25, tidak membuat Marc Marquez terkesan sedikit pun. Ia mengujinya sepanjang hari, menempuh lebih dari 70 putaran di lintasan untuk mencoba memahami apakah paket itu benar-benar memberinya keunggulan dibandingkan paket yang sekarang. Kami telah fokus sepanjang hari pada aerodinamika baru. Seluruh tim, terutama para teknisi, yakin sudah waktunya untuk melakukan homologasi paket baru. Setiap kali Anda memiliki keseimbangan sepeda dan menambahkan aerodinamika baru, itu akan berubah cukup banyak. Jadi kami telah menyesuaikan ulang keseimbangan itu sedikit sepanjang hari dan kami telah berhasil menemukan sesuatu yang membuat saya merasa nyaman. Sekarang kami perlu menganalisis, karena ada beberapa pelengkap yang dapat diubah, dan kami harus menganalisis dengan saksama kombinasi mana yang paling cocok untuk kami. Dan kami akan melihat apakah Ducati memutuskan untuk melakukan homologasi atau menunggu uji coba Misano, September, yang mungkin sudah terlambat. Sementara Marc selalu dapat kembali ke paket aerodinamisnya saat ini, membuat perubahan apapun pada motor selalu mengandung risiko. Tetapi Marc memahami bahwa itu harus diterima. Selama risiko itu memberi Anda pilihan untuk kembali, tidak apa-apa. Sangat penting untuk menganalisisnya dengan baik, melakukannya di trek lain, memperkenalkannya sedikit demi sedikit, dan melihat apakah kami menyetujuinya atau tidak. Hari ini ada banyak karet di trek dan kami melaju semakin cepat. Marc mencatat waktu terbaik pagi itu. 1:45.749, dengan paket aerodinamis baru, yang berwarna hitam. Pada sore hari, saya pikir putaran terbaik adalah dengan motor saat ini, kata pemimpin kejuaraan dunia MotoGP itu. Pembalap Ducati itu memasuki lintasan 15 menit setelah jalur pit dibuka, mengendarai motor yang sama yang dikendarainya untuk meraih kemenangan di Grand Prix Aragon hari Minggu. Ia dengan cepat mencatatkan lap tercepat, 1:46.771, dan memuncaki catatan waktu. Sementara itu, Maverick Vinales menjadi yang tercepat dalam tes Aragon, di depan Bezzecchi dan Marquez, pada hari di mana Ducati menguji fairing aerodinamis baru.
Segalanya tampak menunjukkan bahwa Marc Marquez juga akan mendominasi tes kolektif MotoGP hari Senin ini di Aragon, yang kedua di musim 2025. Namun, Marco Bezzecchi awalnya punya rencana lain. Pada pukul 18, ketika 8 jam sesi latihan bebas di trek hampir berakhir, pebalap Italia itu mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi pertama. Namun, bukan salah satu dari mereka, melainkan Maverick Vinales yang mencatat waktu tercepat untuk mendominasi hari yang ditandai dengan berbagai inovasi teknis yang dibawa oleh semua pabrikan. Pembalap Italia dari Aprilia, yang berada di posisi kelima, mencatat waktu 1:45.700 pada putarannya yang ke-38 dari 39 putaran pada sore hari. Sesi terakhir sebelum kembali ke pit, hampir 2 detik lebih cepat dari 1:47.684 yang membuatnya berada di posisi kedua dari bawah pada Q1 kualifikasi hari Sabtu. Dengan demikian, ia mengambil alih pimpinan dalam uji coba kolektif, di mana ia menguji peningkatan pada aerodinamika, elektronik, sasis, dan knalpotnya. Namun, pembalap KTM asal Spanyol itu mulai mencatatkan waktu terbaiknya dalam 10 menit terakhir sesi, dan hanya beberapa detik menjelang bendera finish. Ia mencatatkan waktu 1:45.694, rekor Motorland, pada putaran ke-46 untuk mencatatkan waktu terbaik, hampir 1 detik lebih cepat daripada di Q2. Pembalap asal Rossis itu mengatakan dalam pernyataannya bahwa KTM melakukan pengujian lebih dari yang saya harapkan, dengan menonjolkan bagian aerodinamis dengan downforce depan yang lebih sedikit untuk mencapai tikungan yang lebih alami pada RC16, dan bahwa itu berhasil. Marc Marquez merayakan akhir pekan yang sempurna di Aragon, dengan kemenangan ganda dalam sprint dan balapan panjang serta memimpin di setiap sesi, suatu prestasi yang belum diraihnya sejak 2015. Marc Marquez telah melalui 3 Grand Prix, Jerez, Le Mans dan Silverstone, tanpa kemenangan. Sebuah rekor yang dipatahkan di Aragon, salah satu trek yang paling disukainya jika kita melihat rekornya. Dengan tingkat konsentrasi ekstra yang mudah dideteksi dalam ekspresinya, pembalap Spanyol itu meraih akhir pekan yang mengesankan, dengan 2 kali kemenangan dalam sprint dan long race, serta pole position, dan sebagai pembalap tercepat di trek pada setiap sesi latihan. Sebuah bukti dominasinya di Motorland dan sebuah prestasi yang belum pernah dicapai siapapun dalam dekade terakhir. Yang terakhir adalah dia, 1 dekade lalu dan di Sachsenring, salah satu tempat favoritnya. Kemenangan tersebut, yang keempat dari 8 kemenangan yang dipertaruhkan musim ini, memperkuat posisinya sebagai pemimpin klasemen kejuaraan yang kini dikuasainya dengan keunggulan 32 poin atas saudaranya, Alex Marquez, dan keunggulan 93 poin atas Pecco Bagnaia. Keduanya bergabung dengannya di podium, meskipun keunggulan 93 dapat dengan mudah membuatnya sendirian di podium. Saya senang dengan bagaimana akhir pekan ini berjalan, tetapi saya sangat fokus. Kami mencoba untuk memiliki akhir pekan yang sempurna dan kami berhasil. Di sirkuit ini Anda tidak boleh membuat kesalahan dan kami tidak melakukannya. Akan ada beberapa hal yang membuat kami kesulitan, tetapi di sini kami harus mengatasinya. Simpul Marquez, yang berlari dengan marin sedemikian rupa, sehingga ia bahkan memaksa dirinya untuk memacu mobilnya agar tetap waspada dan tidak menimbulkan kemungkinan kesalahan, akibat dari bersantai. Dengan 6 putaran tersisa, saya memasuki putaran. Secara mental saya bahkan tidak tahu tikungan mana yang saya lalui. Untuk berkonsentrasi, saya memutuskan untuk memacu mobil sedikit lebih keras. Hanya dalam 1 tahun, peran pebalap asal Cervera, Lleida, telah berubah secara dramatis. Musim lalu, mengenakan kostum Gresini, Motorland melihatnya menang lagi setelah 3 tahun. Sementara itu, manajer tim Honda HRC Castrol, Alberto Puig, kembali menegaskan takkan bergerak mendekati Jorge Martin selama tak ada kejelasan mengenai status kolaborasinya dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026. Hal ini ia nyatakan di sela MotoGP Aragon, Spanyol, Jumat, 6 Juni 2025. Pekan lalu, Martin akhirnya resmi mengakui pertimbangannya meninggalkan Aprilia setahun lebih awal dari kontrak yang mereka sepakati. Ia berdalih bahwa minimnya jam terbang di atas RS MotoGP akibat rentetan cedera adalah alasan dirinya melakukan pertimbangan. Dalam gelaran Aprilia All Stars di Misano, Italia, akhir pekan lalu, Martin dan Aprilia juga kompak mengaku masih mendiskusikan opsi melanjutkan kerja Sam. Atas alasan inilah Martin belum bisa dipastikan bakal hengkang atau justru bertahan di pabrikan asal Noale, Italia, tersebut. Puig sendiri sudah sempat menyatakan di sela seri Inggris 2 pekan lalu bahwa Martin merupakan pembalap yang menarik bagi tim manapun. Sebab, ia merupakan 2 kali juara dunia.
Namun, di Aragon, Puig kembali menegaskan tidak ada negosiasi antara Honda dan Martin. Hal ini Puig nyatakan kepada reporter Pitlane Dorna Sports, Jack Appleyard, di awal sesi latihan bebas pertama, FP1, pada Jumat pagi waktu setempat. Tidak ada diskusi, karena kami benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya, ungkap mantan pembalap GP500 ini.